Indonesia akan berhadapan dengan Singapura di semifinal Piala AFF 2020 yang akan bermain pada leg pertama di kandang Singapura besok pada hari Rabu tanggal 22 Desember dan bermain pada pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Dan di pertandingan besok ini adalah leg pertama di kandang Singapura. Jadi bermain di stadionnya Singapura ya, The National Stadium Singapura. Dan di leg kedua akan bermain pada tanggal 25 Desember. Kembali lagi secara sistem memang di kandang Indonesia di leg kedua, tapi secara faktanya tetap bermain di stadionnya Singapura karena Singapura sebagai tuan rumah. Jadi ini ujian yang cukup berat untuk Indonesia, tapi kita tetap yakin bahwa Indonesia jangankan menang tapi juara di Piala AFF kali ini. Optimis. Jadi saya hanya ingin memprediksi skornya sesuai dari data yang dimiliki oleh kedua negara ini. Dan di sini saya walaupun bersifat netral, tapi dalam hati saya tetap untuk Indonesia ya. Jadi jangan salah paham dulu di situ. Jadi kita langsung aja membaca statistik dari Singapura yang akan bermain di leg pertama menjadi tuan rumah. Kita langsung bahas dari Singapura. Singapura dari 4 pertandingan berhasil mencetak 3 kemenangan, 1 kekalahan. Dari 4 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 3. Jadi poinnya 9 ya. Lalu kita langsung bahas Singapura di masalah lini depannya bagaimana. Dari 4 pertandingan secara keseluruhan Singapura berhasil mencetak 7 gol ya dengan presentasinya 1,75% dan kemenangan terbesarnya yaitu 3-0 lawan Myanmar ya, menang 3-0 lawan Myanmar. Oke, kita langsung bahas aja dari masalah lini depan dari Singapura dengan presentasi 1,75, artinya Singapura sudah tidak ada masalah untuk mencetak gol. Sekarang pencapaian dari Singapura di lini depannya hanya untuk mencari kemenangan, mengunci kemenangan karena power mencetak golnya sudah ada dan power mencetak kemenangannya pun sudah ada ya dengan presentasi 1,75%. Itu. Lalu kita informasikan untuk pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Singapura nanti ya, yang paling berbahaya nih. Ada nama Iksan Fandi yang mencetak 2 gol. Nah, itu saja ya, sisanya hanya satu saja. Saya nggak sebutkan di sini ya. Jadi ini yang paling banyak saja mencetak gol yaitu Iksan Fandi mencetak 2 gol. Lalu top asisnya ada Baharudin 2 asis dan Sulaiman 2 asis. Jadi ada 3 pemain yang paling cukup dicermati nanti untuk para pemain dari Indonesia mengawal pemain-pemain dari Singapura ini ya. Ini ada 3. Lalu kita langsung saja melihat lini belakang dari Singapura bagaimana di 4 pertandingan ini di penyisian grup ya. Singapura dari 4 pertandingan itu kemasukan 3 dengan presentasi 0,75% dan kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Oke, kita langsung bahas dari masalah lini belakang. Dengan presentasi 0,75 artinya pertahanan dari Singapura itu sudah baik. Walaupun sudah mendekati 0,8 tapi ini masih di bawah 0,8 artinya dari 4 pertandingan terakhir pun Singapura boleh dikatakan tetap baik di lini belakangnya. Ini datanya seperti ini ya, karena masih di bawah dari 0,8 sesuai dari standar saya. Jadi ini masih di bawah, jadi tandanya masih oke, masih bagus untuk pertahanan suatu tim negara Singapura ini. Langsung saja kita lihat ya, ini saya juga harus memunculkan data masalah waktu mencetak gol dari Singapura. Kita lihat, saya bagi 5 ya, dari menit 0 sampai 90. Ini datanya. Singapura di sini kita lihat ada yang masih 0% ya, yaitu pada menit ke-15 sampai 30 dan juga menit 75 sampai 90. Artinya ada 2 sektor waktu yang belum dikuasai oleh Singapura ya. Ini datanya seperti ini. Jadi kesimpulannya bahwa Singapura masih untuk segi waktu ya, masih belum ada pencapaian yang cukup bagus karena dari 6 yang saya buat hanya ada 4 yang dikuasai. Jadi artinya masih belum terlalu maksimal banget, tapi sudah oke, tapi belum maksimal banget lah. Itu intinya dari gambaran ini, ya. Lalu kita langsung saja bahas Indonesia karena ini datanya sangat minim ya, karena baru 4 pertandingan semua di penyisian grup. Jadi kita langsung bahas Indonesia bagaimana untuk menjadi tim tamu.
Indonesia dari 4 pertandingan berhasil mencetak 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Dari 4 pertandingan berhasil mencetak 13 gol dan kemasukan 4. Jadi poinnya 10. Langsung kita bahas lini depan dari Indonesia. Indonesia dari 4 pertandingan itu berhasil mencetak 13 gol dengan presentasi 3,25% ya rata-rata golnya. Jadi artinya apa? Bahwa Indonesia sudah mempunyai power mencetak gol, sudah punya power untuk mengunci kemenangan dengan hasil-hasil yang diperoleh ini ya. Buktinya ini terlihat jelas bahwa dengan presentasi yang cukup luar biasa ini, bahwa lini depan dari Indonesia atau mungkin pemain yang mencetak gol itu sudah tidak ada masalah untuk Indonesia. Udah bagus ya, boleh dikatakan sempurna, tinggal untuk konsistensinya aja. Intinya kalau untuk masalah mencetak gol sudah aman, power mencetak kemenangan sudah aman. Tinggal konsistensi dan mentalnya, itu aja. Lalu kita lihat pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Indonesia. Kita lihat, ada Irfan Jaya dengan 3 gol, lalu Evan Dimas 2 gol, lalu ada Irianto 2 gol. Jadi ada 3 pemain Indonesia yang paling banyak mencetak gol ya, sisanya ada satu saja. Lalu top asisnya kita lihat, ada Arfan dengan 2 assist, lalu ada Evan Dimas 2 assist, Irfan Jaya kembali 2 assist, dan Sulaiman 2 assist. Wow, jadi di sini kita lihat pemain yang paling banyak berkontribusi itu ada berapa ya, kita hitung, ada 5 ya. Ada Irfan Jaya memberikan 3 gol dan 2 assist, lalu ada Evan Dimas 2 gol dan 2 assist, dan juga ada Arfan yang mencetak 2 assist ya, lalu ada Sulaiman mencetak 2 assist, dan ada Irianto mencetak 2 gol. Jadi ada 5 pemain yang paling berbahaya untuk Singapura nanti, terutama ini ada Evan Dimas, ada Jaya ya, ini yang sudah memberikan kontribusi yang cukup bagus ya, sudah memberikan gol dan assist. Sebenarnya juga ada Arfan yang memberikan 2 assist ini juga mencetak 1 gol. Jadi ini luar biasa, boleh dibilang pemain Indonesia ada 5 pemain yang cukup berbahaya. Dan kalau dilihat dari asisnya yang cukup banyak ini, membuktikan bahwa Indonesia untuk masalah variasi serangan itu bagus. Karena asisnya, support kepada lini depannya terlihat maksimal. Itu. Jadi kita langsung saja melihat lini belakang dari Indonesia. Indonesia dari 4 pertandingan secara keseluruhan kemasukan 4 dengan presentasi 1,00%. Dan kekalahan terbesarnya belum ada ya. Tadi kemenangan terbesarnya 5-1 itu atas Laos ya, saya lupa ngomong. Jadi kita langsung saja bahas lini belakangnya Indonesia, bahwa di sini Indonesia dari 4 pertandingan itu sudah kemasukan 4 dengan presentasi seperti ini, 1,00%. Artinya memang lini belakang Indonesia kembali lagi ada sedikit yang perlu dicermati karena sudah melebihi dari 0,8. Artinya bahwa Indonesia di lini belakangnya boleh dibilang masih sedikit kurang baik, itu aja. Karena sudah di atas dari 0,8. Jadi kesimpulannya lini belakang dari Indonesia kembali lagi harus dicermati nanti lawan Singapura. Karena ini presentasi kemasukannya lumayan tinggi, yaitu 1,00%. Jadi kita harus evaluasi, Indonesia harus evaluasi untuk lini belakangnya nanti lawan Singapura. Itu ya. Lalu kita bahas juga untuk menit-menit gol yang dimiliki oleh Indonesia. Kita lihat ya di sini. Di sini Indonesia hanya ada 1 saja yang bolong ya, atau 0%, yaitu pada menit ke 60 sampai 75%, 75 menit. Artinya apa? Bahwa Indonesia dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, itu hanya 1 saja. Dari 6 hanya 1 saja yang tidak pernah dicetak gol ya, menit 60 sampai 75. Artinya Indonesia dari 6 hanya 1, jadi ada 5 segmen waktu yang bisa dikuasai, artinya sudah bagus. Power untuk mencetak gol boleh dibilang walaupun menit 60 sampai 75 belum pernah, boleh dikatakan tetap bagus karena hanya 1 saja, sisanya bisa mencetak gol. Dan paling banyak juga kita lihat menit 30 sampai 45. Jadi babak pertama mau selesai, Indonesia sering mencetak gol, dan juga menit 75 sampai 90 ya. Yang tadi saya katakan, ini Indonesia sudah dikuasai. Dan tadi saya lupa bahas Singapura ya, menit 75 sampai 90 itu Singapura masih 0. Harusnya nggak boleh 0 loh. Namanya suatu tim atau negara mencetak golnya menit 75 sampai 90 itu harusnya nggak boleh 0.
Itu Singapura masih 0, tapi Indonesia justru sudah 23,1%. Jadi artinya sudah bagus untuk menit segini mencetak golnya 75 sampai 90. Boleh dikatakan wajib harus ada ini, dan Indonesia sudah ada. Oke. Jadi kita langsung saja menyimpulkan bahwa dari data yang kita miliki, kita harus bahas dulu masalah tuan rumah ya, karena ini sangat berdampak sekali. Kalau kita bahas tuan rumah, di sini Singapura yang sebagai tuan rumah, berarti ada nilai plus yang diberikan kepada Singapura. Karena selaku tuan rumah, baik ini di leg pertama kandang Singapura, baik nanti juga di leg kedua di kandang Indonesia, sama di kandang Singapura, intinya seperti itu. Jadi ini nggak boleh dihilangkan, ini di kandang Indonesia, di kandang Singapura, sorry. Jadi tetap Singapura lebih diunggulkan. Itu masalah segi apa ya, boleh dibilang segi tuan rumah lah, itu nilai plus buat Singapura. Lalu kita bahas lebih masuk lagi ke dalam untuk masalah lini depan ya. Ini kita lihat lini depan dari Indonesia dengan mencetak 13 gol, sedangkan Singapura 7 gol dengan presentasi Indonesia 3,25% dan Singapura 1,75%. Artinya memang kedua tim ini sudah sama-sama bagus di lini depannya. Hanya saja Indonesia terlihat sangat fantastis ya. Jadi boleh dibilang ini tetap seimbang, tapi memang Indonesia lebih luar biasa lagi karena di rata-rata 3 gol ya per laga ya. Tapi kembali lagi ini tetap masih di atas batas standar yang cukup bagus untuk kedua tim di lini depannya. Jadi boleh dikatakan di lini depannya Indonesia tetap diunggulkan ketimbang Singapura ya, itu lini depannya. Lalu di lini belakangnya, jika Indonesia dari 4 pertandingan kemasukan 4 dan Singapura kemasukan 3 dengan presentasi dari Indonesia 1,00% dan Singapura 0,75%. Artinya memang di sini Singapura lebih baik ketimbang Indonesia. Tapi di sini kan hanya selisihnya 1 gol ya. Selisihnya hanya 1 gol ya, karena dari 4 pertandingan saja nih. Jadi boleh dibilang walaupun ini hanya selisih 1 gol ya, pertahanan kedua tim tetap sama lah sebenarnya. Masih dalam tahap yang belum bisa kita perhitungkan, atau dengan statistik seperti ini dari 4 pertandingan itu belum bisa terlalu saya simpulkan baik apa enggak. Intinya untuk kedua tim ini di lini belakangnya sama-sama masih boleh dibilang oke lah, seimbang udah. Itu aja, karena ini dari 4 pertandingan soalnya. Kecuali kalau sudah banyak kita enak ya menyimpulkannya. Tapi ini baru 4 pertandingan, jadi is oke. Dari pertahanan kedua tim boleh dikatakan seimbang. Lalu kita lihat masalah menit waktu, ini juga nggak terlalu berpengaruh, tapi kembali lagi yang saya soroti bahwa di Singapura itu menit 75 sampai 90 belum pernah mencetak gol ya. Ada 2 segmen waktu Singapura yang belum mencetak gol, sedangkan Indonesia hanya satu saja, yaitu menit 60 sampai 75. Dan menit yang paling krusial menit 75 sampai 90 Indonesia sudah sering mencetak gol. Jadi ini masalah untuk menit waktu, Indonesia jauh lebih baik ketimbang Singapura ya. Itu. Jadi untuk masalah prediksi skor yang harus saya berikan kepada kalian, ini kembali lagi berbicara masalah mental kedua tim, dan ini tuan rumahnya di Singapura, otomatis PR yang cukup berat untuk Indonesia. Ya bukan berat sih, maksudnya PR yang kita harus lihat ya, karena kita nggak bisa menyimpulkan dari data seperti ini untuk prediksi skornya. Kalau dari datanya jelas lah, maksudnya kedua Indonesia itu memang lebih bagus, tapi kembali lagi ini di kandang Singapura, itu saja. Jadi semua kembali ke masalah mental, karena nanti pasti banyak penonton dari Singapura yang mendukung negaranya Singapura karena sebagai tuan rumah dan ini leg pertama. Jadi ini kembali lagi tergantung dari mental Indonesia. Tapi kalau saya lihat ya, semoga Indonesia bisa mentalnya tetap bagus. Saya sudah melihat, tapi ini karena prediksi skor, jadi ini datanya yang saya bisa berikan kepada kalian. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri bagaimana untuk prediksi skor pertandingan besok, karena saya nggak berani untuk memberikan. Saya sudah berprinsip ya, bahkan nggak mau kalau Indonesia bermain saya membuat angkanya itu berapa, saya nggak mau. Tapi saya hanya ingin menyimpulkan datanya seperti ini yang saya bisa simpulkan. Jadi menurut kalian seperti apa hasilnya kira-kira besok? Kita harus sama-sama mendukung dan melihat pertandingan di leg pertama Singapura dengan Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaan bahwa mental dari Indonesia besok bagaimana? Itu yang pertama kita harus lihat. Jika Indonesia
bisa melakukan pressing dari awal sampai akhir atau mengepres secara berturut-turut, ya itu berarti tandanya mental dari Indonesia ada. Itu aja kita lihat minimalnya seperti itu, cara pressingnya pemain-pemain Indonesia ke Singapura. Itu aja yang kita lihat secara minimal banget. Itu juga bisa melihat kita mentalnya Indonesia bagaimana nanti saat mendapatkan bola itu ya. Jadi itu aja yang aku bisa berikan pada kalian. Ini kesimpulannya, semoga Indonesia menang. Kita harus dukung Indonesia baik di leg pertama, di leg kedua. Jangankan hanya menang lawan Singapura, tapi kita harus optimis juara Piala AFF. Itu aja, kita nanti coba bahas di leg keduanya. Nanti saya juga buat untuk reviewnya aja, dan saya akan membuat reviewnya nanti juga di leg pertama ini bagaimana. Itu aja, thank you, sampai ketemu di next videonya ya. See you.